Nusantara, sudahkah Anda minum kopi hari ini? Saya suka minum kopi karena kopi itu bisa meningkatkan semangat buat saya. Tetapi hati-hati mengkonsumsi kopi, jangan terlalu banyak. Saya pikir maksimal cukup 2 gelas satu hari. Oke, nah saya letak dulu kopinya. Jadi begini. Pada pertemuan kali ini, pada video kali ini, saya akan membahas tentang persamaan garis singgung lingkaran. Salah satu submateri dari bab persamaan lingkaran. Ya, jadi pada kesempatan ini saya akan membahas tentang persamaan garis singgung lingkaran. Kira-kira seperti apa dalam menentukan sebuah garis yang menyinggung lingkaran. Jadi ceritanya yang mau kita bicarakan di sini adalah garisnya itu persamaannya apa. Itu yang mau kita bahas. Oke, kita mulai. Perhatikan, stay tune dan tetap semangat. Jangan lupa untuk tetap subscribe bagi yang belum, like dan di-share channel YouTube ini supaya teman-teman kalian dan juga yang lain yang membutuhkan materi yang sama itu bisa juga belajar dari channel YouTube Bimbingan Belajar Klinik Jenius. Kita mulai. Persamaan garis singgung lingkaran. Sebelum kita melihat jenis-jenisnya atau tipe-tipe dari persamaan garis singgung lingkaran yang akan kita bahas, ada satu hal yang harus kita sepakati supaya kedepannya lebih mudah untuk dipahami, yaitu prinsip atau konsep bagi adil. Konsep bagi adil itu kira-kira apa? Ini cuma cara saja, cara supaya kita bisa lebih mudah memahami bagaimana menentukan persamaan garis singgung lingkaran. Oke? Nah, jadi begini. Konsep bagi adil yang mau saya jelaskan di sini ya, konsep bagi adil ya. Mari kita sepakati bahwa apabila ada tertulis x kuadrat atau y kuadrat, maka itu nanti dibuat menjadi x kali x. Karena memang x kali x adalah x kuadrat. Nah, berikutnya, begitu juga kalau y kuadrat. Y kuadrat berarti y kali y. Pintar. Berikutnya kalau disebut misalnya x doang, ya tertulis hanya x saja, maka ini bisa kita buat menjadi setengah dari x tambah x. X tambah x 2x dikali setengah x. Atau tertulis y, maka itu bisa kita ubah menjadi setengah dari y tambah y. Nah, kira-kira penerapannya sebagaimana dalam masalah persamaan garis singgung lingkaran? Ayo kita lihat ya. Jadi pahami dulu konsep bagi adil ini, kita sepakati dulu supaya kedepannya mudah untuk dipahami. Nah, kita mulai dari tipe yang pertama ya. Tipe yang pertama itu apabila kira-kira begini ya. Ada sebuah lingkaran. Sebutlah bahwa lingkaran itu memiliki persamaan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Artinya ini sebuah persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dan berjari-jari r. Good. Ya. Kemudian dia disinggung oleh sebuah garis. Ya, disinggung oleh sebuah garis. Di sebuah titik, sebutlah titiknya itu adalah titik x1, y1. Jadi titik x1, y1 ini merupakan titik singgung. Ya, maka pertanyaannya adalah apakah persamaan garis tersebut? Namanya, bentuk persamaannya. Gampang. Perhatikan bahwa ini tadi sudah kita sepakati kalau ada x kuadrat atau y kuadrat maka ubah menjadi x kali x dan y kali y. Maka ya persamaan garis singgung lingkaran atau saya tulis saja PGSL itu nanti x kuadrat x kali x. Salah satu x-nya kita ubah menjadi x1, absis dari titik singgung, jadi x1x. Gampang.
ditambah dengan Y kuadrat, berarti Y kali Y. Salah satu Y-nya kita ganti menjadi Y1, yaitu ordinat dari titik singgung. Sama dengan R kuadrat. Udah, maka persamaan garis singgungnya bisa kita tentukan dengan rumusan ini. Gampang, tidak rumit. Oke, yang rumit mungkin ya soalnya dilari-larikan, diubah-ubah ke sana kemari bentuknya, padahal permasalahan intinya adalah cuma di sini saja. Itu yang pertama, ya. Tipe yang pertama. Kemudian mari kita lihat untuk tipe yang kedua, ya. Tipe yang kedua kira-kira begini. Sama saja. Jadi ada lingkaran, ya. Sebutlah bahwa lingkaran ini memiliki persamaan X min A. A itu pusatnya, berarti X min A kuadrat, ya. Kemudian ditambah dengan Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi ini adalah sebuah persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, G. Good. Kemudian dia juga disinggung oleh sebuah garis. Katakanlah bahwa ketersinggungan mereka terjadi di titik X1, Y1. Pertanyaannya sama dengan tipe yang pertama. Persamaan garis singgungnya bagaimana? Gitu aja. Ya. Maka PGSL-nya atau persamaan garis singgung lingkarannya adalah seperti yang kita sepakati dalam konsep bagi adil. Kalau tertulis X min A kuadrat, maka itu berarti itu kita bisa uraikan atau kita ubah jadi bentuknya X min A kali X min A. Salah satu dari kedua X ini, salah satunya kita ganti jadi X1, absis titik singgung. Tah, gitu. Ditambah dengan Y min B kali Y min B, karena di sini Y min B kuadrat. Salah satu nilai Y-nya, salah satu Y-nya kita ganti dengan Y1 atau ordinat titik singgung. Sama dengan R kuadrat. Nah, gini saja. Maka beginilah caranya dalam menentukan persamaan garis singgung lingkaran apabila dia berpusat di apabila lingkarannya X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, kemudian yang ketiga. Tipe yang ketiga yang masih membutuhkan konsep bagi adil ini kira-kira gini. Ketiga ya, tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga apabila ada sebuah lingkaran tapi persamaan lingkarannya dituliskan dalam bentuk ya X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Ya, disinggung oleh sebuah garis di titik X1, Y1. Kebersamaan garis singgungnya sama dengan apa? Gampang. Ya, persamaan garis singgung lingkarannya adalah tetap mengacu pada konsep bagi adil. Oke, ya perhatikan bagaimana menyusunnya. Tadi sudah kita sepakati kalau X kuadrat itu jadi X kali X. Salah satu X ganti jadi X1, absis titik singgung. Tambah Y kali Y karena Y kuadrat. Salah satu Y-nya ganti jadi Y1. Kemudian ditambah, nah perhatikan. Anggap nggak ada A-nya, berarti ini kan X saja. Oke, saya hapus nih, pura-puranya saya hapus X. Tadi sudah kita sepakati kalau ada X berarti setengah X tambah X. Ya. Jadi ini menjadi setengah X tambah X. Salah satu X-nya ganti lagi jadi X1. Nah, di sini kan tadinya ada si A. Nah, berarti ini juga harusnya ada A. Simpel. Kemudian cara yang sama, BY, B-nya anggap nggak ada. Berarti Y setengah Y tambah Y. Berarti menjadi setengah B, Y tambah Y. Salah satu Y-nya ganti jadi Y1, ordinat titik singgung.
ditambah dengan C sama dengan 0. Nah, ini adalah tipe yang ketiga yang masih mengacu pada konsep bagi adil. Ada dua tipe lagi, tapi dua tipe ini tidak berbicara tentang konsep bagi adil. Maka saya akan bahas pada materi persamaan garis singgung lingkaran yang berikutnya. Oke, nah sekarang bagaimana contoh-contoh soal dari ketiga tipe ini? Mari kita simak. Sebelumnya saya bersihkan dulu whiteboardnya. Oke? Oke, di hadapan kalian saat ini sudah ada 4 contoh soal tentang persamaan garis singgung lingkaran dari tipe 1, 2, dan 3. Nah, kira-kira seperti apa pembahasannya? Mari, seruput dulu kopinya. Nah, saya mulai dari yang nomor 1. Nomor 1 mengatakan bahwa persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 13 di titik 2,3 adalah sama dengan berapa? Nah, tadi saya sudah katakan yang kita mainkan adalah konsep bagi adil. Bagi adil. Bagi adil. Apa tuh? Nah, ini dia. X kali X tambah Y kali Y sama dengan 3. Salah satu X-nya ganti jadi 2. Jadi 2X tambah salah satu Y-nya ganti jadi 3. 3Y sama dengan 13. Maka inilah persamaan garis singgung lingkaran yang dimaksud. Gampang sekali. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini adalah tipe yang kedua. Persamaan garis singgung lingkaran x min 2 kuadrat tambah y plus 1 kuadrat sama dengan 20 di titik min 2,1 adalah gampang. Yuk kita lihat. X min 2 kuadrat x min 2 x min 2 tambah y plus 1 kuadrat y plus 1 y plus 1 sama dengan 20. Salah satu nilai X-nya kita ganti jadi min 2. Ini jadi min 2. Salah satu nilai Y-nya kita ganti jadi 1. Ini jadi 1. Maka tinggal berhitung. Ya, min 2 dikurang 2. Min 2 dikurang 2. Min 4. Min 4. Ingat ya, min 4. Min 4 dikali dengan X berarti min 4X. Min 4 dikali min 2 jadi plus 8. 1 tambah 1, 2. 2 ditambah Y berarti 2Y. 2 dikali 1 berarti 2. Sama dengan 20. Tinggal susu pakai N. Susun. Nah, min 4X tambah, ini jadi min 4X tambah 2Y. 8 tambah 2, 10. Pindah, jadi 20 dikurang 10 sama dengan 10. Mari kita sederhanakan. Bagi dengan bagi min 2 boleh. Bagi min 2 maka jadi min 4X dibagi min 2 berarti jadi 2X dikurang Y sama dengan bagi min 2 min 5. Udah, gini aja. Tadadadang. Tidak rumit. Tidak semua matematika itu rumit. Pelajari dulu yang paling mudah sebagai dasarnya, kemudian kalau sudah dikuasai yang mudah, meningkat ke tipe yang atau soal yang lebih rumit, yang lebih susah, latih lagi. Seperti itu belajar matematika. Oke? Kita lanjutkan ke nomor 3. Persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat min 6x tambah 2y dikurang 15 sama dengan 0 pada titik 7,2 adalah. Jadi, pakai lagi konsep bagi adil. Ya. Konsep bagi adil, X kali X tambah Y kali Y. Langsung ya. X-nya kita ganti jadi bagus, pinter 7. Salah satu Y-nya kita ganti jadi bagus, pinter 2. Bisa ya? Kemudian setengah dari min 6 min 3 X tambah X, kan gitu tadi ya. Salah satu X-nya diganti jadi 7.
tambah setengah dari 2, 1, tambah Y plus Y. Salah satu Y-nya diganti jadi 2. Dikurang dengan 15 sama dengan 0. Gampang. Gak rumit. Gak rumit. Gak rumit. Oke, mari berhitung. 7X min 3 dikali X min 3X. 7X min 3X. Berapa X? Ke 4X. Yang Y. 2Y ditambah Y. 3Y. Wes, berhitung. Min 3 kali 7. Min 21. Min 21, spidolnya jatuh-jatuh mulu ya. Min 21 ditambah 2. Min 19. Min 19 dikurang 15. Min 34. Sama dengan 0 atau 4X tambah 3Y sama dengan 34. Gampang. Tidak terlalu rumit. Sekarang kita lihat contoh yang keempat. Sebagai contoh yang terakhir saya cukupkan untuk materi tipe 1, 2, dan 3 ini cukup sampai di sini saja. Ya, 4 soal ini. Kemudian nanti kalian perlu banyak melatihnya lagi dengan contoh-contoh yang mungkin sama setipe. Kemudian kalau sudah bisa, latih dengan soal yang lebih rumit lagi. Ya, saya di sini hanya membagikan konsep berpikirnya saja. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 4. Salah satu persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 5X ditambah 5Y dikurang 14 sama dengan 0 di titik yang berabsis 5 adalah. Ya, nah sekarang kita lihat. Sebenarnya soal nomor 4 ini sama dengan soal nomor 3 tadi yang sudah saya hapus. Ya. Bedanya di mana? Kalau soal nomor 3, titik singgungnya berapa koma berapa dikasih tahu. Tapi kalau dalam soal nomor 4 ini, titik singgungnya belum dikasih tahu berapa koma berapa. Masih salah satunya saja dikasih tahu. Berabsis 5, titik singgungnya berabsis 5. Absis itu adalah X. Kalau disebut ordinat itu Y. Artinya, titik singgungnya, koordinat titik singgungnya masih 5, Y. Pertanyaannya, Y-nya berapa? Maka untuk mencari ordinat titik singgungnya, masukkan X sama dengan 5 ke dalam persamaan lingkaran. Masukkan, masuk 5 kuadrat 25 ditambah Y kuadrat dikurang 5 kali 5 min 25 ditambah dengan 5Y dikurang dengan 14 sama dengan 0. Selanjutnya tewas. Maka kita punya persamaan kuadrat dalam variabel Y, yaitu Y kuadrat ditambah dengan 5Y dikurang dengan 14 sama dengan 0. Nah sekarang tinggal tugas kita adalah memfaktorkannya. Berapa kali berapa min 14 jumlahnya atau selisihnya 5. Maka kita dapatkan 7 dengan min 2. Pinter banget kamu. Maka jadinya Y plus 7 dikali dengan Y min 2 sama dengan 0. So dapat Y-nya sama dengan min 7, di sini Y-nya sama dengan 2. Artinya ada dua kemungkinan titik singgungnya yang berabsis 5, yaitu titik 5, min 7 atau titik 5,2. Kalau diminta dua-duanya, kerjakan dua-duanya. Kalau diminta salah satu, maka untuk pembahasan kali ini saya akan pilih satu saja yang kira-kira angkanya lebih enak. Saya coba pilih 5,2. Artinya kalau kita mau mencari dari 5,7, caranya sama. Dengan kata lain begini, kalau soal nomor 4 ini saya ubah dengan seperti soal nomor 3, maka pertanyaannya begini. Persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat min 5X ditambah 5Y dikurang 14 sama dengan 0 di titik 5,2 adalah. Gitu aja. Ya. Gunakan konsep bagi adil. Ya, konsep bagi adilnya. Yuk. X kuadrat X kali X tambah Y kuadrat Y kali Y. Salah satu nilai X-nya kita ganti jadi 5, maka ini saya ganti langsung dengan 5X. Salah satu Y-nya kita ganti jadi
2. Maka ini saya ganti jadi 2. Dikurang 5x berarti setengah kali min 5. Maka min 5 per 2 dikali x tambah x. X-nya 5. Salah satunya. Ditambah berikutnya dengan 5y. Ya, 5y berarti setengah dari 5. Setengah dari 5 berarti 5 per 2. Y tambah Y. Salah satu Y-nya kita ganti jadi 2. Berikutnya dikurang dengan 14 sama dengan 0. Udah. Sekarang sebelumnya biar lebih gampang saya kali semua dengan 2 sehingga bentuk 5 per 2 ini hilang atau pecahan dengan penyebut 2 hilang. Kita kali dengan 2 berarti ini 10x ditambah dengan 4y kali dengan 2 jadi min 5. 5 tambah x tambah 5 per 2 kali 2, 5 kali 2 tambah y dikurang dengan 28 sama dengan 0. Tinggal susu pakai n. Susu pakai n. Susun. Maksudnya susun. 10x min 5 dikali dengan x min 5x. 10x min 5x berarti 5x. 4y ya. 4y 5 kali y 5y. 4y tambah 5y berarti 9y. Min 5 kali 5 min 25 ya. Ini min 25. 5 kali 2 10. Min 25 tambah 10. Min 25 tambah 10. Min 15. Min 15 min 28 berarti min 43 sama dengan 0. Maka dapat 5x tambah 9y sama dengan 43. Inilah persamaan garis singgung yang diminta dalam soal nomor 4. Kira-kira seperti itu, tidak terlalu rumit. Coba diulang lagi supaya lebih paham. Demikian dari saya pembahasan materi tentang persamaan garis singgung lingkaran untuk tipe 1, 2, dan 3. Ada 2 tipe lagi yang akan saya bahas di video berikutnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Tetap semangat, tetap berjuang, tetap tekun belajar, dan rajinlah berdoa. Merdeka!